warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Sabti dari semester 4C. Kali ini saya akan membahas mengenai monitoring analisa sulfat. Seperti biasa saya akan menjelaskan sesuai dengan indikator yang sudah terjelas ini, yaitu 11 indikator penilaian, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sulfat. Sulfat ini adalah anion poliatomik yang memiliki rumus empiris SO42-, di mana merupakan garam turunan asam sulfat peroksida yang banyak digunakan dalam industri. Sulfat ini juga dikenal luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia sulfat. Saya akan menjelaskannya di sini. Seperti sebelumnya tadi kan saya sudah menjelaskan sulfat yang memiliki rumus empiris SO42-. SO42- ini terdiri dari satu atom sulfur yang dikelilingi 4 atom oksigen dalam susunan tetrahedron yang memiliki 2 cas atau muatan cas negatif. Cas muatan 2 negatif. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul sulfat dalam perairan, khususnya air sungai. Nah, sulfat ini secara alami terkandung dalam air hujan. Sulfat juga berasal dari buangan limbah pabrik, kertas, tekstil, dan yang berasal dari proses pembuatannya atau pewarnaannya, dan buangan industri lainnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya sulfat. Sulfat ini dikenal sangat larut dalam air, sehingga konsentrasi sulfat atau kadar sulfat yang sangat tinggi dalam perairan akan mudah terdeteksi pada perairan yang tercemar zat organik, di mana ditemukan kondisi miskin oksigen atau yang biasa kita sebut anaerobik. Sulfat ini apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang sangat besar akan menyebabkan proses perpindahan diare. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis sulfat. Nah, prinsip analisis sulfat ini itu ion sulfat akan bereaksi dengan barium klorida dalam suasana asam membentuk suspensi barium sulfat yang membentuk kristal barium sulfat yang sama besarnya. Kemudian dihitung menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 420 nanometer. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis sulfat. Nah, prosedur analisis sulfat yang pertama yaitu siapkan air lemir 250 ml, kemudian dipipet larutan sampel uji atau larutan sampel air sebanyak 100 ml, dan tambahkan larutan standar sulfat 50 ml, kemudian larutan buffer 20 ml, dihomogenkan 60 kurang lebih 2 detik. Setelah homogen baru tambahkan 0,2 sampai 0,3 gram barium klorida dan dihomogenkan. Kemudian dibaca menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 420 nanometer. Ingat, dalam pembacaan analisa sulfat ini tidak boleh lebih dari 4 menit, dan analisa ini dilakukan secara double. Yang ke-7, mahasiswa mampu membuat larutan induk sulfat. Nah, dalam pembuatan larutan induk sulfat ini kita membutuhkan NaSO4 anhidrat. Nah, NaSO4 anhidrat ini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam oven dan didiamkan selama 24 jam dengan suhu 105 derajat. Kemudian didinginkan dengan desikator. Setelah dingin baru ditimbang sebanyak 1,479 gram. Ini kita membuat dengan konsentrasi 100 ml atau sebanyak 100 ml. Setelah ditimbang tadi, dipindahkan ke beker gelas dan dilarutkan dengan aquades. Setelah itu dipindahkan ke lagu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan. Yang ke-8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar sulfat. Nah, dalam pembuatan larutan seri standar sulfat ini dipipet larutan baku sebanyak 0 ml, 10 ml, 20 ml, dan 30 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Setelah itu ditambahkan aquades sampai diperoleh konsentrasi 0 mg per liter, 10 mg per liter, 20 mg per liter, dan 30 mg per liter.
Mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi sulfat. Seperti biasa, dalam pembuatan kurva kalibrasi sulfat ini, spektrofotometer dioptimalkan sesuai dengan pengujian kita, yaitu analisa sulfat. Setelah itu, dipipat larutan standar sulfat sebanyak 50 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan larutan buffer 20 ml, kemudian setelah homogen, ditambahkan 0,2 sampai 0,3 gram barium klorida dan dihomogenkan. Setelah itu dibaca menggunakan spektrofotometer banyak gelombang 420 nanometer. Jangan lupa, tidak boleh lebih dari 4 menit pembacaannya. Setelah itu, buat kurva kalibrasi sehingga diperoleh persamaan garis regresi. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air. Nah, untuk perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air seperti biasa menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbansi yang sudah kita peroleh dari spektrofotometer dan A adalah gradien garis, X adalah konsentrasi sulfat yang akan kita cari, serta B adalah konstanta. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air. Nah, batas maksimum kadar sulfat pada sampel air ini saya menggunakan dua referensi. Yang pertama berdasarkan ketetapan Menteri Kesehatan nomor 902 tahun 2002, yaitu batas maksimum sulfat itu sebanyak 250 mg per liter. Sedangkan Permenkes nomor 429 tahun 2010 untuk air minum batas maksimum sulfat yaitu 250 mg per liter, dan untuk air bersih sebanyak 400 mg per liter. Nah, bagi teman-teman apabila kurang jelas bisa kalian cari referensi yang lebih bisa dipercaya atau lebih bagus atau lebih mudah kalian pahami. Sekian, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan